Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, dari analisis, technical analysis, fundamental analysis, dan segala informasi seputar cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, pada video kali ini kita akan update tentang Bitcoin karena kita tahu teman-teman sebentar lagi adalah closing untuk time frame weekly. Jadi menurut saya cukup penting untuk kita membahas tentang seputar Bitcoin. So let's start from the weekly time frame dulu. Nah, teman-teman, untuk weekly time frame sebenarnya ada 2 poin aja yang akan saya highlight pada video kali ini. Yang pertama itu adalah trendline yang terbentuk pada time frame daily juga, teman-teman. Which means saat ini kita sekarang posisinya sedang testing terhadap trendline tersebut. Dan satu lagi adalah indikator yang paling sering saya pakai atau saya gunakan, yaitu exponential moving average 55. Jadi untuk time frame weekly sendiri sebenarnya kalau kita lihat teman-teman sepanjang tahun 2020 sampai mungkin lebih tepatnya 2021 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari posisi 2020 pasca Black Swan yang terjadi pada kisaran bulan Maret 2020 akhir ya, awal Maret 2020. Nah, itu kita lihat dia sempat spike down di bawah exponential moving average 55. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, sebelumnya Bitcoin itu datang dari bawah exponential moving average 55, breakout, and then testing ya, and then Black Swan happened, but then kita langsung reverse balik lagi di atas exponential moving average 55. Which is sebenarnya ini bagus dan cukup positif karena exponential moving average sendiri ini sebenarnya kan ya merupakan pergerakan harga rata-rata. Dan untuk yang 55 sendiri artinya adalah periode 55 candle, which means almost 1 tahun. Dan berdasarkan pergerakan hampir setahunnya Bitcoin itu semestinya memang itu berada pada kisaran harga $43.500. Jadi kalau misalkan secara tren sendiri Bitcoin masih mau melanjutkan bullish trendnya, salah satu syarat yang paling penting pada Bitcoin adalah dia tidak boleh closing di bawah exponential moving average 55, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu yang perlu kita perhatikan untuk pekan ini, pekan depan, bahkan sampai tahun depan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia closing even di bawah exponential moving average 55 ya, tapi kemudian dia mampu kembali lagi seperti ini, itu maka akan menjadi sign yang cukup positif. Tapi kalau misalnya dia closing di sini lalu next weeknya dia closing di bawahnya lagi, or di bawahnya lagi, or di bawahnya lagi, maka itu memang sudah menunjukkan adanya posisi, atau bukan posisi sih, lebih tepatnya possibility untuk si Bitcoin ini melanjutkan bear marketnya atau istilahnya melanjutkan koreksinya, teman-teman ya. Second, saya bertanya dulu sedikit. Ya. Oke, ya, kurang lebih teman-teman untuk time frame weekly terutama itu dulu yang kita perlu perhatikan. Nah, sebenarnya sih kalau untuk week ini itu at least untuk Bitcoin sendiri bisa di closing di atas $47.000 itu bakal jadi bisa dibilang ya cukup positif lah ya, karena dia mempertahankan trendline yang terbentuk dari highest point di 12 April plus highest point di kisaran 6 September 2021 ya. Itu kurang lebih teman-teman untuk time frame weekly. So untuk closingnya make sure kita harus ngeliat Bitcoin closing dulu di atas 47.000, mungkin untuk amannya 47.300 sampai 47.500 itu bakal menjadi area yang cukup aman untuk Bitcoin bisa closing pada pekan ini. Right, so that's for weekly. And then let's jump into the daily time frame, teman-teman. Untuk daily time frame sendiri saya masih menggunakan skenario yang sama atau lebih tepatnya chart yang sama dengan yang saya buat sebelumnya, dan sudah pernah saya presentasikan juga ke teman-teman sekalian bahwa di sini terdapat yang namanya trendline ya, which means ini trendline yang tadinya kita sudah sempat bahas di time frame weekly. Kalian bisa lihat ya, ini 12 April and then this one itu di 7 September. Kalau teman-teman lihat saat ini kita sudah testing sekali dan sekarang posisinya itu Bitcoin itu terjadi konsolidasi cenderung membentuk semacam descending channel yang bergerak kurang lebih selama hampir 2 pekan terakhir, teman-teman ya. Dari 5 Desember pasca drop di tanggal 4 Desember kita itu sideways aja, tapi cenderung korektif dan cenderung turun. Nah, sebenarnya salah satu yang kita perlu perhatikan untuk time frame daily sendiri adalah moving average 200, teman-teman. Dan ini saya menggunakan simple moving average, not exponential ya. Dimana kita harus ngelihat si Bitcoin sendiri itu at least mampu closing di atas moving average 200. Dan ya, sepertinya sudah saya jelaskan sebelumnya, ini dia sifatnya mungkin akan testing, sifatnya mungkin akan sedikit sideways selama dia berada di kisaran area tersebut. Nah, yang cukup penting untuk Bitcoin adalah dia harus membuktikan ke kita kalau misalkan untuk bullish movementnya masih hendak berlanjut, dia harus break dari descending channel ini, lalu dia harus break juga dari dia punya resistance di kisaran $53.000 kurang lebih, teman-teman. Nah, ini adalah area penting yang kita perlu perhatikan untuk Bitcoin. Meanwhile untuk potensi bottomnya itu
masih sama, which means di kisaran $40.000 ya. Kalau misalnya kita lihat proses saat ini menunjukkan bahwa Bitcoin ini bergerak dalam corrective pattern, dan semestinya sih sooner or later kita akan ngelihat pergerakan walaupun mungkin udah tinggal sekitar semingguan lagi, 2 mingguan lagi untuk menjelang tahun baru teman-teman. Jadi ya kita lihat dulu ya posisi Bitcoin. Saya rasa sih mungkin akan sideways ya, karena kebanyakan financial institution sendiri juga kan udah mulai libur teman-teman. Jadi bukan mulai libur sih, udah mulai menjelang tutup buku, udah mulai settling mereka punya aset dan profit yang dihasilkan selama setahun terakhir. Pasti ada bagi-bagi dividen, dan ya harusnya sebagian dari aset mereka mungkin udah nggak ditransaksiin lagi gitu ya, istilahnya seperti itu kurang lebih. Jadi kita perlu perhatikan Bitcoin berhasil breakdown dari dia punya trend line, dan sekarang kita membentuk semacam di sini inverse semacam head and shoulders pattern, dan di neckline-nya itu kita bisa gunakan informasinya sebagai resistance, sementara untuk supportnya itu dari highest point yang tadi sudah kita mention teman-teman. Itu untuk time frame daily-nya, dan untuk time frame hourly sebenarnya kurang lebih masih sama seperti pembahasan kita yang terakhir, di mana Bitcoin itu terlihat membentuk semacam falling wedge pattern, dan saat ini itu masih berada di dalam falling wedge patternnya. Bahkan precisely waktu terakhir itu kita ngelihat dia drop ke sekitar tanggal 17 Desember atau lebih tepatnya di hari Jumat lalu, itu tuh bener-bener precisely di bagian bawah dari si falling wedge pattern kita dapat reaction buyer, lalu marketnya ke rebound kembali. Bahkan hari ini highest-nya itu di 48.400, tapi kita masih mendapatkan rejection teman-teman. Dan untuk posisi market saat ini kita masih kembali lagi sideways di dalam falling wedge pattern-nya. Sebetulnya secara pergerakan sendiri kita tahu semuanya intinya ini bergerak dalam descending channel, so we need to be careful teman-teman before kita decide untuk transaksi, karena ada baiknya sebelum teman-teman bertransaksi lebih baik kita menunggu konfirmasi terjadi terlebih dahulu terhadap si Bitcoin-nya teman-teman. Dalam arti konfirmasinya adalah berhasil breakout dari descending channel dan berhasil create yang namanya kita bilang di sini potensi higher low-nya teman-teman. Jadi low, high, higher low, and then so on and so forth teman-teman. Jadi kalau misalkan hal itu sudah terjadi, kalau saya pribadi mungkin akan lebih confident untuk melakukan akumulasi kembali terhadap akun spot saya. Kalau before kita ngelihat hal itu terjadi, anything yang terjadi saat ini itu hanya spekulasi saja. Walaupun teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan terakhir juga ya, bahwa di sini itu kemungkinan kita sedang memasuki fase akumulasi juga loh ya, yang dilakukan oleh para whales. Karena skenario ini kurang lebih sama pada saat waktu Bitcoin pasca drop di kisaran bulan Mei lalu teman-teman. Dan kita ngelihat dia cukup sideways, istilahnya sideways cenderung korektif, dan ketika breakout sudah terjadi pada sideways tersebut, kita juga ngelihat dia terbentuk higher low. Disinilah yang saya maksud dengan konfirmasi. Nah, pada case ini itu harusnya udah cukup positif untuk kita kembali masuk ke market spot. Kalau saat ini saya rasa selama kita masih under pressure dari seller itu tidaklah aman teman-teman, karena kita nggak tahu pasti apakah si whales ini sedang akumulasi di area ini gitu. Tapi kalau misalkan demikian memang sedang diakumulasi, maka the earlier the better teman-teman. Maksudnya gimana? Lebih awal lebih baik masuknya. Dalam arti setelah konfirmasi pertama itu kita udah boleh mulai melakukan pencicilan teman-teman. But you need to make sure bahwa higher low ini benar-benar sudah confirm terbentuk ya. Artinya mungkin dia sedang testing terhadap trend line setelah dia breakout, atau mungkin dia membentuk semacam bullish reversal pattern, mungkin kayak inverse head and shoulders maybe, cup and handle maybe, atau double bottom maybe, atau apapun itu. Intinya yang mengkonfirmasikan bahwa ada potensi Bitcoin itu sudah mulai kembali sehat dan kembali bullish lagi teman-teman. Alright, so saya rasa teman-teman update saya seputar market Bitcoin kurang lebih seperti itu. Sedikit kita bahas untuk potensi highest-nya itu di kisaran $53.000 teman-teman, which means kita sudah sama-sama tahu ya itu memang menjadi potensi area resistance kuat kita saat ini. Sementara untuk bagian bottom-nya kita bisa gunakan Fibonacci extension yang saya gunakan kurang lebih seperti ini. Dan kita lihat teman-teman, potential bottom-nya itu berada di kisaran $44.000 only jika Bitcoin mampu break dari si falling wedge pattern ini, dan breaknya bukan ke atas melainkan dia breaknya ke arah bawah teman-teman, alias breakdown. Maka kemungkinan kita akan testing $44.000 karena itu merupakan area Fibo 0618 dari Fibonacci extension. So I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video till the end. I hope teman-teman bisa tetap dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan profit juga, dalam keadaan
mungkin yang nyangkut nggak terlalu banyak teman-teman, but anything is the best for you guys. Saya harap itu bisa terjadi teman-teman. Stay positive, have a nice day, God bless everyone, cheers.